Syukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kami bangga, kami bersyukur atas cinta-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami masih boleh bangun, masih boleh menikmati oksigen atas hidup. It's all because the grace in our life. Semua karena kasih karunia. Kami gak bisa apa-apa tanpa kematian. Kami nothing Tuhan. Thank you for this morning. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicara dan berkata-kata Tuhan. Lewat hamba-Mu yang jauh daripada sempurna ini, sudah bibir hamba-Mu Engkau berkati, perkataannya sebenarnya berasal daripada surga, bukan berasal dari pikiran manusia. Boleh kami dengar dan kami mengerti Tuhan. Sehingga bukan cuma bikin kami pintar, tapi bikin kami menjadi pelaku firman, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Tuhan, kami bersyukur bisa berkumpul di tempat ini. Roh Kudus beracara, biarkan hadirat-Mu menyelimuti tempat ini. Kami tolak segala kuasa tidak berkenan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Senang bisa kembali di posisi. Selamat pagi semuanya, shalom. Shalom. Apa kabar? Anak-anak Tuhan tuh gak pernah berubah. Kalau ditanya anak apa kabar, selalu jawabnya luar biasa. Dari dulu sekarang dan selamanya gak pernah berubah ya. Walaupun keadaannya lagi gak baik-baik aja, tetap luar biasa ya. Amin. Karena Tuhannya luar biasa. Saya ngucapin GWS juga dulu buat Ko Brian ya, yang kemarin sempat mengalami sakit, dan saya bersyukur bisa dipercayakan untuk menggantikan Ko Brian. Dan juga mengucapkan happy wedding anniversary juga buat Pak Purwa dan Ibu Lis, terus menjadi teladan. Ya, keromantisannya, biar keromantisannya, ini besar sekali ya. Berkat Tuhan, biar Pak Purwa dan Bu Lis selalu menjadi teladan bagi pasangan-pasangan yang ada di muka bumi ini. Ya, dimanapun berada, dengan keromantisan Pak Purwa, dengan perhatian Bu Lis ya, saya selalu perhatiin. Saya liatin Instagramnya, romantis banget. Betul hari ini saya datang gak sendiri, juga sama pasangan saya. Semoga kita berdua bisa mencontoh ya. Apa yang Pak Purwa boleh sampaikan ya, juga buahnya terlihat dari anak-anaknya juga. Dan sekali lagi happy wedding anniversary. Tuhan memberkati keluarga Pak Purwa dan keluarga besarnya, biar terus melayani Tuhan sampai akhir. Alright, hari ini saya dapat tema yang sama waktu saya di MSIG, dipercayain waktu minggu pertama. Talking about merdeka, freedom dari anxiety. Kebetulan banget, sorry Bang Richard boleh dikecilin dikit lagi, biar saya agak nempel begini. Ini kayak ini, gimana gitu? Sorry Bang Richard, terima kasih. Kebetulan tahun lalu saya ngalamin yang namanya anxiety. Ya, saya ngalamin sampai saya tuh nggak mau ketemu orang, saya nggak mau temenan sama orang, saya nggak mau balas chat orang, sampai segitunya. Saya merasa khawatir berlebih, saya ketakutan juga, dan akhirnya saya memutuskan buat keluar dari Jakarta, melarikan diri ke Surabaya. Beberapa bulan, 3 bulan mungkin, 3 bulan kurang lebih, saya lari, saya kabur, dan itu tidak menyelesaikan masalah. Dan percayalah kalau kita lagi khawatir, kabur, saya kemarin baca satu quotes dari teman saya, hidup ini perjalanan. Gini, jalan aja jangan lari, karena hidup ini perjalanan bukan pelarian. Asik, keren banget itu. Ya, hidup ini perjalanan bukan pelarian. Keren waktu saya baca ini, untung saya udah gak anxiety. Waktu saya anxiety mungkin langsung bertobat kali waktu itu ya. Saya baru baca 2 hari yang lalu. Nah, saudara, hari ini tema saya itu menang atas pikiran. Nah, 5 hari yang lalu ada anak muda di lingkungan kami
Dia baru umur 25. Dan dia bunuh diri. Kaget ya, umur 25 bunuh diri. Ini masalahnya apa umur 25 ya? Belum nikah, masih ya belum gimana-gimana lah. Jadi waktu jam 5-6 sore gitu, hari Selasa, cicinya buka pintu. Kaget lihat adiknya tergantung. Disalib, enggak, di tali. Ya. Di tali pas dibuka, nyangkut di tali. Gantung diri anak cowok umur 25. Gantung diri. Pertanyaan saya, sebelum dia gantung diri, dia stres apa dia happy? Stres. Masa ada orang happy, aduh happy nih gantung diri? Gak ada ya. Jadi dia mati gantung diri dan saya dengar ceritanya adalah karena dia ketakutan, khawatir, utangnya banyak karena judi online. Udah diberesin, dia lakukan lagi. Sampai terakhir dia pinjam uang sama temennya, tapi temennya masih baik. Dia pinjam uang sekitar 30 juta dan temannya bilang gini, aku gak punya uang segitu. Tapi aku punya motor, kamu boleh jual. Bayangin temennya, udah kamu jual aja motornya. Dan masih gak cukup. Dan akhirnya dia udah gak tahu lagi harus gimana. Udah gak lihat jalan. Akhirnya apa? Gantung diri. Meninggal. Dari cerita itu saya lumayan resah karena kayak, wah Tuhan, what's wrong? Apa yang salah? Kenapa banyak orang dari COVID sampai hari ini tuh banyak yang bunuh diri ketakutan. Belum lagi saudaranya pacar saya juga gantung diri. Karena dipecat dan akhirnya nggak punya jalan dan akhirnya bunuh diri juga. Nah, Filipi 4 ayat 6 bilang apa? Don't be anxious. Ya, for nothing. Kenapa? Yesus tuh, saya tulis gini, Yesus mati tergantung di kayu salib. Membuat kita nggak perlu mati tergantung di atas tali. Artinya Pak Yesus sudah mati kasih kamu hidup, kamu nggak perlu putus asa dalam hidupmu. Tuhan udah kasih grace kepada kita. Amin. Nah pertanyaan saya akan mulai dengan begini. Kenapa masih banyak orang sulit merasakan keindahan dunia? Yang padahal dunia udah seindah itu. Bener gak sih? Tuhan udah ciptain 6 hari lamanya dia ciptain semua yang indah-indah buat setiap kita. Tapi saya percaya waktu Tuhan ciptain memang ada banyak yang belum dikembangkan. Makanya manusia diciptain Tuhan untuk mengembangkan apa yang Tuhan sudah berikan. Dan hari ini dunia itu udah seindah itu. Kenapa masih banyak orang yang belum happy? Pertanyaan saya. Dan ini menjadi perenungan juga bagi saya. Dan mungkin juga bagi saudara. Kenapa banyak orang masih gak happy? Dunia udah seindah ini. Amin. Gak perlu jalan-jalan ke Bali. Ya. Bigul juga udah ada di BSD ya. Udah enak makan bigul bersama dengan keluarga loh. Ya. Indah. Nah, saudara. Ini. Next. Ini dia. Saya tulis begini. Pikiran yang salah dipicu karena kurangnya pemahaman kita terhadap sesuatu. Amin. Pikiran yang salah sering dipicu karena kurangnya pemahaman. Kenapa ada orang salah jalan? Karena gak tahu jalan. Bener gak sih? Kenapa ada orang yang susah bersyukur di dalam keadaan yang sulit, keadaan yang berat? Kenapa? Bukan karena masalahnya yang berat, bukan karena masalahnya yang besar, tapi esensi dari bersyukur dia nggak ngerti. 1 Tesalonika 5:18 bilang apa? Bersyukurlah, mengucap syukurlah karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Kamu harus bersyukur karena kematian Yesus. Bukan karena kamu dapat uang, bukan karena kamu dapat pasangan, bukan karena kamu bisa makan, tapi bersyukurlah karena Yesus mati di salib. Dia mati supaya kamu hidup. Itu esensi dari bersyukur. Jadi apapun keadaan kita akan bisa bersyukur. Amin. Nah makanya sering banget orang anxious, orang anxiety, stres. Cuman kurang paham. Sama apa? Isi firman Tuhan. Udah jelas. Firman itu pedoman hidup. Itu udah kunci dari segalanya. Ada orang baca Alkitab cuman sepotong, mengucap syukur dalam segala hal. Ya cuman baca itunya doang. Tapi kita nggak baca yang B-nya. Nah kurang pemahaman. Nah makanya kenapa kita harus menang atas pikiran? Jawabannya ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah iya, sebab seperti orang yang membuat perhitungan. Jadi kalau saudara menganggap diri saudara adalah orang yang gagal, maka saudara akan melakukan sesuatu untuk menuju ke kegagalan. Kalau saudara merasa diri saudara nggak berharga, maka apapun yang saudara lakukan tidak akan pernah ada hasilnya.
Karena seperti orang membuat perhitungan pada dirinya sendiri. Nah, makanya saya tulis juga begini. Kemana pikiran itu pergi, manusia mengikutinya. Makanya saudara harus sadar betul kita ini siapa. Identitas kita siapa di dalam Tuhan. Cara kita berpikir menentukan cara kita bertindak. Setuju? Karena apa yang kita pikirin itu biasanya yang kita lakukan. Ya kita kalau nonton berita kan panik dong. Wah 2023 katanya gelap. Hari ini terang-terang aja ya. Kagak ada gelap-gelapnya ya. Ya kan Amerika prediksi 2023 akan gelap. No. Gak ada. Kalau kita di dalam Tuhan. Kita gak perlu percaya gitu. Tapi ada begitu banyak anak Tuhan. Begitu dengar. Langsung apa? Takut. Langsung apa? Gak berani bertindak sesuatu. Kemana pikiran itu pergi, manusia mengikuti. Kita akan jadi seperti apa yang kita pikirkan. Itu kata firman Tuhan. Nah, yang pertama saya mau bahas begini, ada dua hal. Kenapa saya menang dari anxiety saya di 2022. Ada dua hal, ini saya belajar banget waktu saya benar-benar khawatir. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku gak bisa ngerasain Tuhan. Jadi dengerin dia di TikTok, itu ada khotbah-khotbah sepenggal gitu kan dari pendeta-pendeta gitu. Saya gak ngerasain apa-apa. Jujur aja, lagi khawatir kita mana bisa sih tiba-tiba begitu dengar firman langsung. Kita ngomong real aja ya, keadaan lebih berat. Ya firman Tuhan tuh indah banget rasanya. Tapi kita sering kalah sama pikiran. Tapi saya waktu itu saya cuma bilang gini, Tuhan saya gak mau lari dari Tuhan. Walaupun hari ini saya gak ngerasain Tuhan. Maksudnya gini loh, waktu denger, waktu doa, waktu nyanyi, saya gak bisa ngalamin damai. Saya gak bisa ngerasain bahwa Tuhan tuh peluk saya, gak bisa. Tapi saya bilang gini, pokoknya Tuhan, saya gak mau lari. Saya akan tetap cari Tuhan gimana pun caranya. Doa gak ada rasa, doa gak berasa apa-apa, tetap doa. Nah, saudara, saya tulis begini, bagaimana kita menang atas kecemasan atau anxiety. Nah, kita buka dulu sama-samanya dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Nah, jadi poin yang pertama saya mau sampaikan adalah kita harus fokus sama Tuhan untuk menang dari anxiety. Kita belajar dari dua tokoh namanya Maria dan Marta. Nah, kita baca sama-sama dulu. Ya, saya baca buat saudara-saudara boleh simak. Ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Yesus main ke rumah Marta dan Maria. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya Tuhan. Next. Sedang Marta sibuk sekali. Ya jadi adiknya dengerin Yesus, duduk, dengerin nasihat Yesus, dengerin Yesus khotbah. Tapi kakaknya sibuk sekali melayani. Dia siapin, dia masak buat Yesus. Oh dia pelayanan deh, pokoknya keren banget deh. Dia sibuk sana sini lah pokoknya. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Sedang Marta sibuk sekali. Saya sampai sini dulu. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saya mundur dulu. Nah, kita baca dulu. Nah, oke. Next. Alright. Nah, saudara, dari cerita ini kita melihat ada dua tokoh. Yang pertama Maria. Waktu Yesus datang dia duduk dengerin Yesus. Yang kedua kakaknya sibuk. Dia mau kasih yang terbaik buat Yesus. Dia rasanya serve God itu luar biasa deh pokoknya ya sampai lupa semuanya. Kalau saudara baca dalam bahasa yang lain, saya lupa kalau nggak salah NLT apa NKJV gitu. Yesus bilang ini, kamu terlalu anxious. Kamu terlalu anxious. Padahal Marta ini pelayanan. Nah, di tengah kerepotan Marta komplain sama Yesus. Dia bilang begitu, Tuhan kenapa nggak suruh Maria bantuin aku? Aku lo repot sendirian mempersiapkan sesuatu. Pertanyaan sih, kenapa Marta komplainnya sama Tuhan? Kenapa nggak komplain sama Maria? Benar nggak sih? Yang nggak bantuin siapa? Maria. Tapi kenapa Marta komplain sama Tuhan? Sopan nggak kalau misalkan Pak Purwo datang ke rumah saya, terus lagi ngobrol sama adik saya lagi ngobrol sama Pak Purwo nih. Dia nggak bantuin saya, terus saya komplain sama Pak Purwo. Sopan nggak kira-kira?
Gak sopan dong. Pak Purwa, tolonglah suruh adik saya itu bantuin saya. Masa ngobrol sama Pak Purwa? Gak sopan ya. Kita sering kayak gitu. Waktu ada masalah, kita komplainnya sama siapa? Sama Tuhan. Padahal Tuhan gak salah apa-apa loh. Tuhan datang ke rumah Marta. Tuhan gak salah apa-apa. Yang harusnya kita komplain itu sama Marianya. Nah, karena ketidakfokusan Marta akan pribadi Yesus datang ke rumahnya. Marta sibuk sendiri, capek sendiri. Marta sibuk sendiri, dia capek sendiri dan dia salahin Tuhan. Kita sering gitu gak? Salah saya. Tapi saya komplain sama Tuhan. Tuhan, saya kemarin pelayanan bangun komunitas loh. Tapi kok komunitasnya sekarang begini? Tuhan sebenarnya sayang gak sih sama saya? Tuhan saya udah usaha kerja kok bangkrut. Tuhan sayang gak sih sama saya? Padahal Tuhan bilang simple saudara. Saya langsung aja ke poinnya simple banget. Simple banget. Gini, si Marta merasa dia udah berkorban. Dia merasa udah melayani Tuhan sepenuh hati. Sebenarnya Marta itu sedang melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Benar gak? Kenapa? Kalau dia merasa bahwa pelayanan dia itu yang terbaik buat Tuhan, dia gak perlu komplain. Amin? Dia gak perlu komplain. Kalau Marta merasa dia udah berkorban buat Tuhan, dia gak perlu komplain. Saya bilang begini, esensi dari berkorban akan gugur ketika kita sudah merasa berkorban. Benar gak? Kalau yang pacaran, nah Pak Purwan ini pasti expert nih soal begini ya. Kalau kita sama istri, kita sama pacar, sama pasangan, sama keluarga, kita bilang gini, aku udah berkorban buat kamu. Pertanyaan saya, apakah itu pengorbanan yang benar atau tidak? No. Pengorbanan yang sesungguhnya adalah melakukan sesuatu tanpa berharap orang menilai perbuatan kita adalah perbuatan berkorban. Bener gak? Yang namanya orang berkorban itu senang hati. Gak bersungut-sungut kayak Marta nih. Benar gak? Kalau saudara udah merasa lakukan yang terbaik buat Tuhan dan keadaannya belum baik-baik aja. Jangan bahas ya. Kalau saudara rajin ke gereja. Tuhan, aku tiap hari Sabtu gak pernah bolong. Saat teduhku gak pernah bolong. Jangankan doa berdiri, duduk berdiri, jongkok, duduk berdiri. Saya udah sering lakuin Tuhan. Jangan bilang saudara udah berkorban. Kalau saudara hitung-hitungan sama Tuhan. Waktu keadaan kita oke. Pernah gak kita segitunya sama Tuhan? Maksudnya gini loh. Kita benar-benar mengucap syukur sampai segitunya sama Tuhan. Tapi begitu kita gagal, kita susah. Kita segitu ngeluhnya sama Tuhan. Benar gak sih? Ya ini yang dilakukan Marta. Ini yang dilakukan Marta. Jadi esensi dari berkorban itu ketika saudara merasa senang hati melakukannya. Nah ini saudara, kita sering komplain sama Tuhan padahal kita lupa dengan keberadaan Tuhan. Overthinking itu semua karena terlalu sibuknya kita dengan urusan-urusan kita sendiri. Dan lebih parahnya kita salahin Tuhan atas ke-overthinkingannya kita. Atas ke-anxiety-nya kita. Jadi gini loh, saya tulis begini. Mulainya gak ajak Tuhan. Waktu salah, kalah, endingnya nyalain Tuhan. Mulainya gak nanya Tuhan. Waktu jalan gak ngajak Tuhan. Gak nanya Tuhan, Tuhan boleh gak sih aku mulai ini? Kita gak tanya Tuhan. Begitu salah, endingnya kita apa? Tuhan. Becus gak sih jadi Tuhan? Turun, aku yang naik jadi Tuhan. Wah, serem. Gantiin Tuhan. Kita sering banget kayak begitu. Jadi mulainya ngajak Tuhan, endingnya nyalain Tuhan. It's not fair. Gak fair at all. Jadi kalau kita melakukan yang terbaik buat Tuhan, lakukanlah karena saudara mencintai Tuhan. Fokus sama Tuhan, jangan fokus sama urusan sendiri. Nah, saya tulis begini. Percaya Tuhan atau ikut Tuhan bukan supaya kita diberkati, tapi supaya kita mengerti tentang kebenaran yang sejati. Diberkati itu udah pasti. Saudara jangan minta berkat sama yang suka ngasih berkat. Udah gak usah. Nangkap gak maksud saya? Itu bukan bagian saudara untuk minta berkat sama Tuhan. Bukan. Karena itu udah bagian Tuhan memberkati saudara. Kita harus ubah nih mindsetnya.
Tapi waktu kita cari Tuhan, belajar ngerti hati Tuhan. Tuhan, maunya aku tuh gimana? Coba fokus sama Tuhan. Amin. Nah, coba next. Ini yang paling penting. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yesus bilang gini, gak usah masak-masak. Gak usah ribet-ribet, gak usah. Aku datang, satu saja yang kamu perlukan Marta, apa? Duduk di kakiku, dengerin sama seperti apa yang Maria lakukan. Itu yang perlu, itu yang penting di hadapan Tuhan. Satu aja yang perlu, fokus sama aku, jangan sering-sering sibuk sendiri. Nanti kamu anxious, kan dibilang kan, di ayat sebelumnya dibilang apa? Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Kita sering datang ke gereja supaya masalah kita hilang. Kita bilang begini, aku harus pelayanan supaya apa? Supaya aku diberkati. Aku harus lebih sibuk dari pendetanya supaya aku berkatnya lebih besar. No, satu saja yang perlu. Apa? Fokus sama Tuhan. Katakan fokus. Iya. Satu saja yang perlu, fokus sama Tuhan. Nah, jadi saudara, saya mau bilang, poin yang pertama adalah ketika saya nggak ngerasain Tuhan, saya cuma bilang gini, Tuhan saya nggak lari. Saya duduk, pokoknya saya pernah kok ngalamin di mana saya nggak ngerasain Tuhan. Cuman nggak lama, adalah 2-3 hari ya, pernah kita kayak lagi burn out gitu. Kita doa rasanya kayak mentok di genteng gitu. Mentok nggak nyampe surga gitu doanya ya kan. Kementok di plafon gitu. Tapi ini cukup lama. Saya mungkin waktu anxious itu saya mungkin 7 bulan. Itu dipicu kenapa? Karena kesalahpahaman. Ini kalau boleh saya mention ya. Saya sama Bro Mike, akhirnya kemarin kita ngobrol. Dan satu hal peperangan rohani yang paling dahsyat yang iblis kerjakan dalam hidup manusia apa? Hancurin gereja? Enggak. Hancurin komunitas? Enggak. Komunitas sekarang udah hebat-hebat, udah kuat-kuat. Apa yang dia rusak? Hubungan. Ketika orang hubungannya dirusak, ya istri dengan suami, teman dengan teman, rekan kerja. Bisa nggak kalau kita sebel sama orang di kantor, kita kerjanya semangat? Bisa nggak? Enggak kan? Peperangan rohani paling dahsyat itu di hubungan. Dia bikin suami istri berantem supaya salah satu dari mereka nggak cari Tuhan. Kalau cuman ngusir setan Pak, Bu, kita makin dekat sama Tuhan. Bener nggak sih? Kita masuk rumah, kita lewat kuburan nih. Kita ngapain? Darah Yesus, darah. Kita makin dekat sama Tuhan. Iblis mau bikin kita jauh dari Tuhan. Caranya gimana? Dia hancurin hubungan manusia. Dia bikin partner bisnis pecah. Bener? Itu peperangan rohani paling dahsyat. Saya Bro Mike sempat ada satu problem sampai akhirnya kita nggak ngobrol. Almost 1 tahun ya kayaknya. 1 tahun. Dan akhirnya waktu kita rekonsiliasi, kita ngobrol. Wah, something new itu kayak lega. Sampai si Mike juga bisa ngomong, wah lega ya bro. Kita panggilnya bor, bukan boran ya. Bor itu plesetan. Jadi kita lega banget. Dan akhirnya kita bisa ngobrol banyak hal, encourage one each other. Nah jadi saudara perhatikan. Iblis akan bikin saudara hancur. Pertama lewat hubungan. Hati-hati. Hubungan saudara hancur dengan sesama, maka hubungan saudara dengan Tuhan juga hancur. Saudara gantung diri. Tapi di sini nggak ada ya, semuanya hebat-hebat. Amin. Iya. Jadi fokus sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang gini, ampuni, maka harus apa? Ampuni. Kalau Tuhan bilang gini, tetap berdiri. Tetap berdiri. Makanya fokus sama Tuhan itu penting. Jangan sibuk sendiri. Jangan malah cari cara lain, cara di luar Tuhan. Jangan cari pelarian. No. Pokoknya Tuhan bilang, walaupun berat, itu kebenaran. Kebenaran itu gak bisa didiskon. Gak bisa dirubah, gak bisa dihancurkan. Jadi firman Tuhan itu, apa? Kebenaran. Jadi fokusnya sama Tuhan. Jangan kayak Marta sibuk sendiri. Jadilah seperti Maria. Amin. Yang kedua. Nah ini yang saya lakukan juga. Jadi kita harus mengalami pertobatan tiap hari. Nah saudara begini, fokus sama Tuhan supaya kita bisa kasih ruang buat Tuhan mengubah hati dan
Pikiran. Jadi gini, waktu kita anxiety, kita khawatir berlebih, kita rasanya takut gagal, takut dikecewain, pokoknya takutnya berlebihan. Saya mau bilang ini, waktu saudara fokus sama Tuhan, waktu kita fokus sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita untuk supaya kita berubah. Dari cara apa? Berpikir. Apa sih artinya pertobatan? Bahasa aslinya metanoia. Makanya gini, bertobatlah tiap hari. Apa itu? Merubah cara kita berpikir. Ya kita buka yuk ayatnya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budimu artinya cara berpikirmu. Pembaharuan budi artinya pembaharuan akal budimu. Cara kamu berpikir, bukan pikirannya tapi cara berpikirnya. Sehingga kamu dapat membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Waktu saya lari, emang itu dari Tuhan. Udah Ton, pergi aja yang jauh ke Surabaya, nggak usah kelarin masalahnya. Itu dari Tuhan? Tidak. Tapi waktu kita rubah cara berpikir, suami istri berantem. Saya nggak boleh, saya harus meredam, saya harus calm down. Itu dari Tuhan. Tapi kalau udah pergi aja dari rumah, itu bukan Tuhan. Makanya merubah cara berpikir, menolong kita membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Amin. Nah, jadi manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Jadi berubahlah jadi orang yang baru dengan cara apa berubahnya? Dengan cara kamu berpikir yang baru. Let God transform you into a new person. Amin. Merubah cara pikir yang tadi cara pikir dunia diubah jadi cara pikir firman Tuhan. Contohnya begini. Dunia bilang penderitaanmu hari ini karena Tuhan gak sayang sama kamu. Buktinya apa? Teman kamu yang satu pelayanan, kamu pelayanan. Dia diberkati, kamu gak diberkati. Terus iblis bilang gini, iblis hasut ya. Dia bilang begini, lu mah gak disayang. Yang disayang temen lu yang ini. Nangkep maksudnya. Itu kata iblis. Tapi kata firman Tuhan apa sih? Kondisi sama, tetap penderitaan. Tapi kalau kata firman Tuhan begini. Firman Tuhan bilang, penderitaanmu untuk menghasilkan ketekunan. Ketekunanmu menghasilkan tahan uji. Wah ini, tahan uji, orang punya tahan uji, udah pasti sukses. Amin. Nah jadi gini, iblis bilang penderitaanmu karena Tuhan gak sayang. Tapi cara pikir firman, penderitaan itu raw material happiness. Bahan bakunya penderitaan apa? Bahan bakunya penderitaan. Bahan bakunya pengharapan dan kebahagiaan. Itu penderitaan. Tanpa adanya penderitaan, kita gak akan tekun. Kita gak akan tahan uji. Changing the way you think, itu penting. Metanoia. Nah, pikiran kita juga akan mempengaruhi hubungan kita kepada Tuhan dan sesama. Betapa pentingnya perubahan cara kita berpikir. Itu yang tadi saya bilang, iblis akan rusak hubungan saudara dengan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara mikir Tuhan gak sayang sama saudara. Keadaanmu buruk karena Tuhan hukum kamu. Karena kamu gak kasih perpuluhan. Karena kamu gak kasih persembahan. Karena kamu gak pelayanan. Tuhan hukum kamu. No. Tuhan baik udah dari sononya. Amin. Tuhan udah baik dari sononya. Jadi jangan pernah rayu Tuhan dengan perbuatanmu. Karena Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan tidak baik karena saudara udah buat baik. No. Dia sumber di atas segala sumber. Orang yang karena cara pikirnya keliru, cenderung hidupnya susah bergerak. Takut berjuang, berat untuk mulai sesuatu, dan ironisnya tidak menikmati hidup. Saya pernah satu kali, wah luar biasa amin ya. Saya pernah satu kali, keadaan saya baik-baik aja loh saudara. Kerjaan saya fine ya, everything's fine. Saya bisa loh gak ngalamin yang namanya kedamaian. Bayangin, gak kenapa-napa aja, pernah di satu titik gak ngalamin kedamaian. Itu gak enak rasanya. Gak enak banget. Tapi waktu itu karena ini yang saya lakukan, metanoia ini saya lakukan tiap hari. Beneran.
Serius. Saya tuh banyak merubah cara saya hidup, cara saya bergaul, cara saya melayani. Saya banyak ubah. 3 minggu yang lalu saya khotbah di sini kalau nggak salah. Saya bilang, saya kesaksian, saya bilang begini. Saya tuh sampai, sampai nggak bener-bener, dalam keadaan yang baik tuh sampai nggak, Tuhan sebenarnya Tuhan di mana sih? Tuhan sebenarnya ada di mana sih? Sebenarnya saya ini pelayanan bener nggak sih? Tuhan sebenarnya ada nggak sih? Pernah nggak nanya gitu? Saya pernah loh. Sampai akhirnya saya bilang gini, oh ya nggak boleh. Metanoia. Cara berpikir. Semua saudara gagal cuma karena cara berpikir saudara yang salah. Udah itu aja. Nah, pikiran akan membentuk jalan yang akan kita lewati. Dengan kata lain, pikiran menolong kita membentuk sebuah cara. Tergantung benar atau salah caranya kita, itu tergantung. Kita mau lewat jalan yang mana? Waktu kita mikir nih, misalkan ada yang mau menikah ya, kita akan mulai berpikir, seperti apa nanti parentingnya, seperti apa nanti dua menjadi satunya. Itu penting. Makanya metanoia itu harus terjadi tiap hari. Saya nggak pernah merasa diri saya udah bener sama, nggak pernah. Walaupun saya udah lepas dari anxiety, saya nggak pernah yang namanya meremehkan metanoia. Tiap kali saya lihat orang aja, saya belajar dari kesalahan orang. Oh dia bisa salah kayak gini ya. Saya bukan judge orangnya. Tapi saya bilang, Tuhan, ajar saya untuk nggak begitu. Gimana caranya? Kasih saya firman-Nya Tuhan. Jadi kita perlu belajar juga dari kesalahan orang. Amin saudara. Jangan orang salah kita syukur-syukurin. Mengenak. Ya julid ya kan? Mengenak. Seperti orang membuat perhitungan kepada dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi pikiran saudara akan membentuk. Nah, pernah sadar nggak kalau pikiran kita adalah pikiran yang aktif? Kita jarang sadar sebenarnya. Kita lebih sering pemikiran yang pasif. Lihat berita langsung takut. Dengar orang gosip langsung nyamber. Ih masa sih, ih parah banget dia ya. Ih kelewatan deh emang tuh orang. Kan gitu ya. Kita harusnya gini, masa sih? Kayaknya enggak deh. Enggak mungkin lah. Walaupun beritanya bener misalkan ya. Tapi kan kita jangan jadi pikiran yang pasif. Ya enggak? 2012 ada film apa tuh? 2011 ya ada film ya. Kiamat kan? Itu berapa banyak orang mati gara-gara film itu. Karena katanya 2012 Desember tanggal 26 tuh apa tanggal 24 saya lupa. Akan terjadi tsunami besar, dunia akan tenggelam mati. Orang waktu dengar berita itu ketakutan. Padahal kan sebenarnya itu cuman teknik marketing ya. Biar filmnya rame gitu. Tapi banyak orang bunuh diri karena film itu loh. Itu pemikiran yang pasif. Benar saudara? Tapi saya mau bilang anak-anak Tuhan harus punya pemikiran yang aktif. Kalau nggak berasal dari Bible, no way. Nggak. Kata siapa 2012? Hari ini 2023 Bung. Kita masih ada, masih sehat. Ya, masih menikmati nasi campur, casio, bakmi ya. Kita masih menikmati ayam panggang ya. Tapi hari ini kita nggak boleh makan daging-dagingan. Nah, saudara pemikiran yang pasif itu nggak bagus. Nggak bagus. Kita dengar, suami lu tuh. Ya, nih kalau di luar-luar gitu kan, nih ibu-ibu di luar ya. Jadi ibu-ibu di sini nggak ada, oke? Saya biar aman pulang nih. Ibu-ibu di luar, laki lu tuh. Ini parah. Mulutnya sampai kayak nyinyir luar biasa. Ya, ketika berkumpul nih. Kemarin gue lihat sama kuntilanak. Serem amat. Terbang apa gimana tuh? Langsung apa? Masa? Langsung telepon. Kamu di mana? Woi. Pemikiran pasif. Jangan. Aku sekarang kalau misalkan dengar apapun, aku coba pikirin, renungin. Ini bener gak ya Tuhan? Ini bener gak ya? Satu kali saya beli, ini gak penting sih, tapi saya cerita aja ya. Ini cara berpikir aja gitu. Saya beli pelan, itu yang pakai tisu basah itu loh, yang bisa dilepas itu. Tahu apa namanya ya? Tahu ya, ibu-ibu harusnya tahu nih. Bapak-bapak mungkin gak relate tapi ya. Jadi pokoknya ada alat, dikasih tisu gitu, dijepit, terus saya bersihin lantai. Nanti udah selesai, tisunya dibuang. Nah, satu kali saya beli tisunya yang kering. Terus saya bilang gini,
Ini orang salah produksi apa gimana nih? Masa pakai si tisu yang kering, mana nempel kotorannya? Saya ngejudge nih brand, becus gak sih ini sebenarnya perusahaan bikin beginian gitu kan. Tapi setelah saya diam, saya pikir-pikir. Masa perusahaan segede, maksudnya udah bisa produksi seluruh Indonesia, masa dia salah produksi? Kayaknya enggak deh. Ini yang salah saya nih kayaknya. Akhirnya saya duduk, saya diam, saya coba baca gitu. Tapi saya juga nggak nangkep gitu. Terus saya taruh lagi, terus saya pikir-pikir gini. Ada sapu, ada kain pel. Oh, sapu itu kan kering ya. Kain pel itu basah. Oh, berarti ini buat nyapu. Maksudnya yang kering itu buat nyapu. Yang basah buat ngepel. Akhirnya ngerti gak saudara? Jadi tadinya saya tuh ngejudge. Akhirnya saya ngerti. Karena saya berusaha untuk kritis. Gak mungkin masa ini diproduksi sih. Gak mungkin lah. Kita sering kayak gitu loh. Datang ke bioskop. Misalkan ya. Kita nonton. Udah di tengah-tengah. Kita baru masuk di menit 45. Dengan film berdurasi 90 menit. Terus dengan songongnya kita judge tuh film. Gak jelas nih film nih. Nah padahal datangnya tengah-tengah. Ya mana ngerti. Nangkep gak maksudnya? Kita sering kayak gitu baca firman Tuhan udah di tengah-tengah. Jadi kita gak ngerti itu. Ngerti maksud saya? Kita tuh sering punya pemikiran yang pasif. Kita judge. Gak bagus di film. Lu jangan nonton ya. Nyesel nanti lu nonton. Begitu. Film orang jadi gak laku gara-gara dia, ya kan? Padahal filmnya bagus-bagus aja, yang nonton keren-keren aja, keren, bagus kok. Nah saudara, sadarilah bahwa kita tuh punya pemikiran yang aktif. Makanya dibilang, berubahlah oleh pembaruan budimu. Artinya ini pikiran yang aktif. Kita bukan pemikiran yang pasif, nggak ikut-ikutan orang. Jangan apa tuh dulu bahasanya tuh sumbu pendek ya. Kayak gitu. Kita jangan kayak gitu. Kita confirm dulu, kita pelajari dulu. Masa sih? Bener sih? Memang iya ya. Gitu. Nah. Gini, memikirkan pesan-pesan Tuhan atau firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di saat kondisi saya lagi down waktu itu, saya lagi anxiety, khawatir berlebih. Waktu mikirin pesan Tuhan, itu membuat saya gini. Membuat saya mengerti bahwa keadaan saya tidak seburuk apa yang saya pikirkan. Sering banget pikiran yang pasif mengkonfirmasi ke kita bahwa keadaannya seburuk itu, kamu gak akan berhasil. Padahal keadaannya gak seburuk itu. Ada satu hamba Tuhan, salah satu kakak rohani saya, minggu lalu dia khotbah di MSIG, Kak Taufik. Dia chat saya waktu tahun lalu saya anxiety, dia bilang begini, Ton, keadaannya gak seburuk sama apa yang lu pikirkan, Ton. Ayolah come back. Saat itu saya terima gak? Enggak, keadaannya seburuk itu. Pasif saya. Jadi saudara, apa yang saya cerita khotbahkan hari ini apa yang saya alami. Ini apa yang saya alami dan ini perjalanan proses hidup saya sama Tuhan. Dan waktu saya pikirin pesan Tuhan bahwa saya tahu ternyata keadaannya memang gak seburuk itu, saudara. Akhirnya saya sadar bahwa hidup ini karena kasih karunia, amin. Kasih karunia apa sih? Kasih karunia itu ini nih, saya tulis begini. Grace is the ability to perform your responsibility with the ability of God. Jadi kasih karunia itu saudara dapat melakukan tanggung jawab saudara dengan kekuatan yang daripada Tuhan, bukan dengan kekuatanmu. Jadi waktu saya sadar bahwa, oh iya ya harusnya aku mati loh. Tapi aku hidup karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia itu gini, kita tuh gak layak, tapi kita dilayakkan. Kita tuh gak mampu, tapi kita dimampukan. Kita gak pantas dapat berkat, tapi kita diberkati melimpah. Itu kasih karunia. Jadi begini, apakah masih seburuk itu? Enggak, keadaan gak seburuk itu. Dunia gak seburuk itu. Pikiran pasif yang membentuk keadaan seburuk itu. Kalau saudara sadar akan kematian Yesus, saya selalu senang banget kalau udah Paskah. Karena bagi saya, kemenangan orang-orang Kristen itu di Paskah, momennya. Yesus kalau nggak mati, dia nggak bangkit, kita game over. Game over tuh maksudnya gini loh, kita tuh tadinya budak. Oke, kita tadinya budak dosa. Dosa itu bukan perbuatan, saudara. Dosa itu perbudakan. Kalau dosa itu perbuatan, hari sekarang ya modified human behavior. Orang gak perlu agama untuk berbuat baik ya kan. Orang gak perlu agama untuk tidak berbuat dosa kalau dosa adalah perbuatan. Tapi dosa itu perbudakan, makanya Yesus mati buat saya dan saudara. Ini kebenaran Injil.
Yesus mati buat gini, karena budak itu harus dibeli kembali. Supaya dia nggak jadi budak lagi. Jadi harus ada harga yang dibayar. Makanya Yesus perlu mati, dia bangkit, dia tebus saya dan saudara. Makanya kita gini, kita dulu budak. Sekarang kita adalah anak pengharapan. Pengharapan itu apa sih? Pengharapan itu adalah kita punya identitas. Budak boleh nggak berharap? Enggak. Budak itu nggak boleh berharap. Bahkan kalau dia lapar pun dia boleh minta makan? Enggak. Terserah tuannya. Benar? Tapi hari ini kita punya pengharapan apa? Memerintah bersama dengan Kristus. Kita ini budak dulunya. Budak itu saudara, menyeramkan. Dulu kalau musim dingin di Israel, kalau para raja itu mereka kedinginan selimut udah gak bisa lagi menghangatkan mereka. Mereka robek perut budak, dimasukin kakinya ke dalam. Sampai kayak gitu budak. Dulu kita gak ada artinya. Tapi waktu Yesus bayar kita keluar dari perbudakan. Menuju apa? Pengharapan. Itu yang namanya grace. Apakah keadaan seburuk itu? Tidak. Enggak sama sekali. Dunia udah seindah itu saudara. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara saya menghimbau. Saya menghimbau. Udah kayak pidato. Saya mengencourage Bapak Ibu Saudara. Untuk kita menyadari kita punya pikiran yang aktif. So renungkan firman Tuhan itu siang dan malam dalam Yosua 1. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung di dalam segala hal. Yosua 1. Nah, sebentar lagi saya akan selesai. Next. Keadaan hidup kita tidak akan pernah berubah sampai kita merubah cara kita berpikir. Amin. Hidup kita gak akan pernah berubah. Keadaan keluargamu tidak akan pernah berubah. Pekerjaanmu tidak akan pernah berubah. Kalau engkau tidak metanoia tiap hari. Merubah cara berpikirmu. Jadi saya mau bilang begini. Fokus sama Tuhan akan membuat kita membuka ruang supaya Tuhan mengubah hati dan pikiran kita. Supaya apa? Waktu saudara dan saya menang atas pikiran. Kita bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Kita bisa kabarkan Injil lebih lagi dan lebih lagi. Sekali lagi, jangan pernah merasa saudara berkorban buat Tuhan. Kalau saudara masih ungkit. Lakukanlah yang terbaik buat Tuhan. Fokus sama Tuhan agar terjadi pembaruan cara berpikir. Dan sadar kita adalah anak yang sudah ditebus dan merdeka. Dari budak menjadi anak. Kalau udah anak, udah gak ada anxiety lagi. Kalau udah anak, udah gak ada khawatir berlebih. Khawatir tipis-tipis supaya kita berhati-hati. Tapi kalau khawatirnya tebal-tebal, itu udah gak benar. Khawatir berlebih itu dosa. Karena apa? Karena kita gak percaya Tuhan bisa memberkati kita. Kita gak percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Dan menang atas pikiran membawa kita ke dalam damainya Tuhan. Dan damai yang saya artikan adalah sebagai pelukan Tuhan. The most comfortable place itu pelukan Tuhan. Damainya Tuhan. Tempat di mana kita dimampukan, dikuatkan, dan ditolong. Untuk menghancurkan ketakutan dan segala kekhawatiran. Pemain musik saya undang maju ke depan. Dan saya harus pagi ini saya mau mengencourage sekali lagi buat keluarga OCC. Untuk kita terus belajar metanoia setiap hari. Amin. Kita harus mulai belajar berpikir apa yang Tuhan suka, bukan apa yang kita suka. Apa yang dikehendaki Tuhan, bukan kehendak kita. Marta melakukan sesuatu. Demi apa? Demi supaya Tuhan menyenangkan dia. Dia diangkat sama Tuhan. Dia dianggap sama Tuhan. Tapi saya mau bilang, Maria di dalam ayat 42 bilang, yang terbaik telah diterima oleh Maria saat itu. Karena apa? Karena Maria mendengarkan Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang tadi. Takut ku nyanyi haleluya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita merenungkan firman Tuhan sebentar. Kita harus menang atas pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Sudah tergantung di kayu salib menebus kami. Itu sebabnya hari ini kami ingin mencintai
setiap perbuatanmu. Biar setiap kita datang sama Tuhan dan terus menyembah. Menerima Injil berkuasa di hatimu, bukan lagi berita-berita di luar yang gak jelas, yang cuman bisa bikin takut, cuman bisa bikin khawatir. Maukah Injil jadi filter di dalam hidupmu, sehingga apa yang masuk di dalam hidupmu itu difilter sama firman Tuhan. Saudara, hadiah terindah buat setiap kita karena kematian Yesus buat setiap kita, kebangkitan dan kenaikannya. Itu harga yang mahal. Saya mau bilang pagi hari ini, kamu ditebus pakai nyawa. Dia harus tinggalkan keilahiannya, turun ke dunia, tebus saya dan saudara. Malaikat salah dibuang, saudara salah, dia turun cari saudara. Dia membenarkan kamu. Dulu kita budak, kita gak boleh berharap, kita gak boleh berdoa, kita gak boleh cari Tuhan. Tapi karena Yesus turun ke dunia, dia ubah identitasmu. Tadinya budak gak punya identitas, tapi hari ini kita punya identitas. Kita warga kerajaan sorga. Dimanapun, dari manapun kau berada, dari suku manapun kau berada, saya mau bilang kita sama. Kita suku kerajaan sorga, kita warga kerajaan sorga. Hidupmu mahal, hidupmu berharga. So, jangan sampai iblis merusak hubunganmu. Dia bikin kamu stres, dia bikin kamu depresi, dia bikin kamu terpisah daripada kasih karunia-Nya. Jangan sampai itu terjadi. Saya meng-encourage saudara. Aku berdoa Tuhan, biar Injil menguasai setiap hati kami. Biar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang selalu menyadarkan kami bahwa kami sudah merdeka Tuhan. Kami bukan lagi anak, bukan lagi budak, tapi kami adalah anak. Status kami adalah berharga Tuhan. Aku berdoa buat setiap keluarga di OCC Tuhan. Biar mereka pakai hidup mereka menyenangkan Tuhan. Mereka menemukan purpose hidup mereka di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan setiap hari, bukan cuma untuk dirinya sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk sekitar Tuhan. Kami hancurkan, patahkan segala kekecewaan, ketakutan, kekhawatiran di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap niat-niat jahat iblis di dalam kehidupan setiap anak-anakmu di tempat ini.
Biar damai-Mu, sukacita-Mu membalut kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan, hamba boleh berdiri melayani Engkau. Hamba yang bukan apa-apa. Hamba selesai, tapi biarkan firman-Mu terus berjalan, menerangi setiap langkah kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Everybody say amen. Terima